Desmond Aziz Samsudin, lalu yang disebut juga atas nama Desmond Maesa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Sapudin Sudi, lupa saya. Dan satu lagi saya lupa, tapi dia sebut nama partainya waktu itu, terus minta penyidik membukakan di internet untuk di komisi 3 dan partai yang disebut ini siapa saja. Dan kemudian ada orang menunjukkan ini orangnya. Nah, itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu juga ada 6 orang, cuma saya tidak lupa yang satunya namanya ini. Itu adalah keterangan dari penyidik KPK Novel Baswedan di persidangan yang menyebut bahwa mantan anggota Komisi 2 DPR Miriam S. Haryani yang mengaku diancam oleh sejumlah anggota DPR dan nama-namanya yang tadi kita dengarkan bersama. Saya ingin ke Bang Sebastian Salang. Sulit untuk tidak melihat ini saling terkaitan. Kasus IKTP yang menyeret banyak nama anggota DPR, yang tidak masuk dakwaan pun namanya disebut karena diduga mengintimidasi saksi, dan kemudian muncullah hak angket ini. Salahkah kalau kemudian orang mengaitkan dua hal ini? Jadi begini, memang kalau kita tanya ya, katakanlah ada 10 anggota DPR, kita tanya kira-kira apa tujuan dari angket ini, masing-masing 10 orang itu menjelaskannya berbeda-beda sesuai dengan versinya. Artinya tidak ada benang merah yang jelas. Tetapi yang pasti, angket itu semangat sekali untuk dimunculkan oleh DPR ketika sejumlah nama anggota DPR itu disebut. Ya, berkaitan dengan satu ada intimidasi, lalu kemudian sejumlah nama beredar yang diduga terkait kasus IKTP. Apalagi salah satu yang disebutkan itu adalah Ketua DPR. Gitu. Karena itu, ini memang sulit sekali bisa dihindari bahwa angket ini tidak lebih dari upaya untuk membela rekan sejawat. Begitu. Oleh karena itu, maka ini memang sempit sekali gitu. Padahal angket itu tujuannya satu, ini berkaitan, penyelidikan berkaitan dengan kebijakan atau undang-undang yang satu sangat penting, urgen, dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau kita melihat ini, kelihatannya ini berkaitan dengan sejumlah anggota DPR saja. Oke, membela rekan sejawat. Ya, membela rekan sejawat. Lalu kemudian yang lain begini. Kalau tadi Bung Fahri mengatakan bahwa 4 kali amandemen itu adalah memperkuat lembaga kepresidenan, itu kita mesti lihat dulu semangat dari MPR pada saat itu memang merubah negara kita dari otoritarian kepada demokratis. Tapi kalau melihat sejarah upaya perubahan undang-undang KPK oleh DPR, itu semangatnya adalah melemahkan KPK. Oleh karena itu sulit sekali kita percaya bahwa niat dari DPR ini untuk memperkuat KPK. Yang terjadi sebaliknya itu adalah, itu banyak sekali contoh yang bisa kita tunjukkan bahwa niat dari DPR itu melemahkan KPK. Karena itu apakah Anda termasuk yang menyarankan ke Mas Febri Diansyah dan pimpinan KPK yang lain untuk tidak perlu menggubris hak angket ini? Nah, kalau saya ingin tanya ke Bang Febri. Bang Febri, ada banyak yang mengatakan seperti itu. Sudahlah KPK tidak usah menggubris, dengan segala hormat kepada anggota DPR. Ada banyak yang mengatakan. Saya menanya Bang Febri. Saya hanya ingin mengatakan mohon maaf Bang Fahri, karena banyak yang bilang. Kenapa mesti minta maaf? Banyak yang bilang tidak perlu diurusi lah itu hak angketnya DPR. Fahri Hamzah tidak usah dipikirkan. Ini negara ada aturannya. Bang Febri, Anda sepakat dengan itu? Tidak akan menggubris hak angket Fahri Hamzah dan kawan-kawan? Kok Fahri Hamzah dan kawan-kawan? Sikap KPK sudah kita sampaikan pada hari kedua RDP dengan Komisi 3. Jadi kita bilang pada saat itu, sebenarnya soal hak angket ini, saat itu kita tidak bicara tentang banyak hal yang dibicarakan sekarang oleh sejumlah anggota DPR yang berbeda-beda tersebut. Kita hanya bicara satu hal ketika itu dikaitkan dengan hak angket, ketika Komisi 3 meminta KPK membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam pada saat menjadi saksi. Kita bilang kami tidak bisa memberikan itu karena kami patuhi aturan hukum yang berlaku. Prosesnya sedang jalan di penyidikan pada saat itu. Keterangan novel disampaikan di persidangan yang bisa menilai adalah hakim. Maka kita sampaikan dengan segala hormat kita tidak bisa membuka itu. Kemudian ada tanggapan yang mengatakan bahwa kalau itu tidak bisa dibuka di sini, kita akan lakukan angket. Ya, kita tidak berpikir sejauh itu karena kita berasumsi sangat positif pada saat itu. Anggota DPR, apalagi Komisi 3, sangat memahami aturan hukum yang berlaku. Dan kita bilang kami tidak bisa membuka itu dan sikap itu masih sama sampai dengan
saat ini. Saya mau mengklarifikasi, jadi sempat ada ancaman untuk angket kalau rekamannya tidak dibuka? Saya kira publik melihat pada saat itu rapat dilakukan secara terbuka. Oke. Pembicaraan soal hak angket hanya bicara terkait dengan Rekaman. KPK diminta membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam. Tidak ada pembicaraan yang lain. Oke. Bahwa kemudian berkembang kemana-mana soal LHP dan segala macam, saya juga tidak tahu persis kenapa berkembang sampai dengan sejauh itu. Memang benar soal LHP itu dibahas dalam 2 hari rapat tersebut. Dibahaslah temuan dari BPK tahun 2015. Temuan itu kurang lebih ada beberapa, misalnya ada perjalanan dinas 44 juta yang tidak didukung oleh administrasi. Kemudian itu kita selesaikan, kita patuh dong dengan temuan dan rekomendasi BPK. Kemudian ada 15 juta yang masih harus diselesaikan. 15 juta rupiah ya Mbak ya, bukan 15 juta dolar. Jadi kemudian ada standar biaya honorarium untuk pengamanan. Jadi ketika kita minta bantuan kepolisian, ada standar biaya honorarium yang dipandang BPK lebih tinggi. Antara 50.000 menurut kita pada saat itu, dan menurut BPK aturannya 22.500. Di situ debatnya. Dan kemudian bantuan hukum terhadap Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Novel Baswedan pada saat itu. Menurut BPK, tidak bisa mereka dibebankan anggaran negara, nilainya memang cukup banyak, ada 100 jutaan pada saat itu, karena peristiwa perbuatan itu terjadi sebelum menjadi pimpinan KPK. Oke. Kami jawab sederhana saja, kalau pada saat itu Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad tidak menjadi pimpinan KPK, maka kita tidak akan bebankan biaya itu, biaya perjalanan dinas tersebut. Oke. Dan saya kira kalau dilihat di berbagai institusi, kita perlu hati-hati melihat ini. Pimpinan DPR misalnya, atau pimpinan lembaga negara lain ketika terkena kasus hukum, maka ada anggaran bantuan hukum di sana. Dan ini masih dalam proses tindak lanjut. Apakah ini yang kemudian akan diangkat dalam sebuah hak angket? Rasanya ada beberapa alasan yang kemudian timbul tiba-tiba. Dan yang lebih ekstrim lagi yang kami lihat adalah alasan lain kemudian dikait-kaitkan ketika beberapa tahun yang lalu ada dokumen-dokumen yang bocor, misalnya pada saat itu ada dokumen draft sprindik Anas Urbaningrum pada saat itu. Dan kita sudah tindak lanjuti di dalam. Justru itu membuktikan bahwa mekanisme pengawasan internal KPK berjalan. Apakah karena kita menjalankan mekanisme internal dengan baik, bahkan pimpinan pernah diberikan sanksi, kemudian itu dipandang sebagai sebuah kekeliruan? Informasi ini mungkin bagi sebagian orang agak baru. Jadi hak angket hanya karena 15 juta tidak dipertanggungjawabkan. Begini. Dan tadi berapa, 20.000 beda dengan 15.000. 22.500 dengan 50.000. Ada yang mesti dibongkar ke belakang. Ini terminologi membela kawan sejawat itu tidak dikenal dalam politik. Ya itu saya kira fatal itu cara melihat persoalannya itu. Di DPR ini ada 560 orang. Konstituensinya berbeda-beda, partainya berbeda-beda. Orang itu bisa saling makan dan saling tikam. Itu biasa dalam politik kasar begitu. Jadi kalau ada terminologi membela kawan sejawat, tidak ada. Orang itu bekerja dengan pikirannya tentang kelanjutannya sebagai partai politik dan juga sebagai anggota partai. Jadi mengasumsikan ini konspirasi satu lembaga yang dipimpin oleh Fahri Hamzah seolah-olah 560 orang itu, lalu kemudian disuruh melakukan ABCD, itu kacau, itu cara berpikirnya, itu ngawur itu. Nggak ada yang begitu. Bagaimana Bang Ferry? Dan kalau begini, Dan mana contohnya di negara mana ada yang begitu? Nggak ada. jadi gambaran bahwa memang di internal DPR juga berbeda pendapat. Nah makanya karena ada jadi dia pada saat yang bersama ada teman mengatakan mereka beda sendiri pendapat, juga. ya kan? Ya. Jadi pada saat yang bersama mengatakan beda pendapat, tapi pada saat yang sama mengatakan membela kawan sejabat. Ya. Itu kan agak keliru. Ada cara teman berpikirnya. anggota DPR sendiri juga yang mengatakan bahwa ini kuat sekali. Ini karena disebutlah sejumlah nama. Itu diungkapkan oleh anggota DPR. Boleh sendiri. disebut juga di sini Bang Sebastian? Itu Pak Martin Huta Barat jelas mengatakan. Siapa itu secara nama-nama yang disebut? terbuka, Nama-nama gitu. yang disebut? Ya. Nama-nama yang disebut? Itu yang tadi disebut Pak yang disebut oleh Novel Baswedan Baswedan. itu. Saya akan ulangi. Aziz Syamsuddin, kemudian Desmond Mahesa, Ya, Masinton persis Pasaribu, itu yang disebut. Syafruddin Suding. Saya akan ulangi. Dan itu sudah Baik. dikonfirmasi langsung kepada orangnya. Kalau saya malah itu sebagai pengakuan Bang Fahri Hamzah ya. Kalau di parlemen saja orang saling tikam, apalagi terhadap KPK. Jadi ini adalah upaya Nah, itu imajinasi bersama. Anda dari mana? Ya, Itu saya kalau bingung Bang tuh. Fahri bilang kalau di DPR. Dari mana imajinasi itu? Imajinasinya itu nggak jelas gitu. Tadi barusan dibilang
politik di DPR kalau saling tikam itu biasa. Ya, itu karena Dan rivalnya sekarang itu kan adalah ini anggota kan DPR. hal yang biasa untuk menikam KPK Dalam dengan demokrasi, berbagai Bu, cara KPK nggak dan ikut pemilu. Anda harus tahu itu KPK ya nggak ikut betul. pemilu. Karena KPK itu dia bukan lembaga pesaing DPR. khusus. Dia lembaga Pesaing DPR adalah partai politik lawan partai politik. Jadi Anda kacau gitu. Bang Dan itu Fahri. yang saya terus-menerus agak kritik ya. Kenapa teman-teman pembela KPK ini selalu meletakkan KPK sebagai partai politik? Punya pendukung, punya tim hore, punya kampanye sana sini dan sebagainya. Berhentilah kau penegak hukum saja biar nggak ada musuhnya. Biar lurus ini semua gitu. Siapa musuhnya? Ada yang mau menanggapi? Saya pertama, Bang Fahri minum dulu, jangan emosi. Kedua bahwa kita bukan tim hore KPK. Kita juga sering mengkritik KPK, memberi masukan kepada KPK. Yang kita lihat sekarang adalah DPR menyalahi kewenangan, merusak sistem hukum, dan ingin kemudian menghancurkan KPK. Dan itu kepentingan kita sama loh. Saya itu Antara digaji DPR dengan kita itu sama. Saya itu digaji oleh rakyat untuk mengkritik KPK. Saya ingin- Konstitusinya Iya, begitu. betul. Bang Febri, Betul. Bang Febri Kepentingan silakan kita sama ditanggapi. untuk Tadi memperkuat ada KPK. kampanye. Begini, Apakah memang menempatkan sebagai musuh institusi lain? Saya tidak tahu persis apakah Pak Fahri Hamzah sudah membaca secara lengkap undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Saya nggak tahu persis ya. Minimal di bagian-bagian awal atau bagian halaman 1, halaman 2 lah. Karena ada definisi dari pemberantasan tindak pidana korupsi, itu tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga negara, KPK, polisi, atau jaksa. Tidak bisa hanya dilakukan, ada yang namanya peran serta masyarakat. Itu clear sekali, bahkan ada peraturan pemerintah di sana. Yang keliru adalah kalau peran serta masyarakat tersebut kemudian misalnya tidak melakukan kritik ketika KPK keliru. Teman-teman di publik itu sering sekali menyampaikan kritik ke kami. Bertanya misalnya, kenapa kasus ini belum dituntaskan? Padahal ada bukti, fakta-fakta di persidangan dan segala macam. Baik. Itu kita terima karena kita paham betul kritik itu adalah untuk memperkuat KPK. Berbeda ceritanya dengan pernyataan-pernyataan atau upaya-upaya pemilik kekuasaan ketika ingin memangkas kewenangan KPK. Baik. Melalui revisi Undang-Undang KPK misalnya. Penyadapan kemudian harus ada syarat-syarat yang tertentu, padahal penyadapan sudah diatur di pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2002, dan kewenangan-kewenangan penuntutan ingin dipindahkan ke kejaksaan, padahal banyak negara belajar ke KPK untuk efektivitas pemberantasan korupsi. Apakah memang KPK ingin kemudian tidak bisa bekerja melakukan pemberantasan korupsi? Benar bahwa lebih dari 120 anggota DPR dan anggota DPRD, termasuk 1 dari DPD yang sudah kita proses. Tapi kita sadar betul bahwa institusi politik harus dibantu untuk melakukan perbaikan. Baik. Karena itu dalam konteks pencegahan kita juga masuk, membantu partai politik secara institusional terkait dengan pendanaan. Jadi tidak pernah menempatkan DPR atau institusi manapun sebagai musuh? Saya kira kalau ada argumentasi itu Atau mungkin Bang Fahri yang merasa keliru dimusuhi, lebih dari mungkin Bang Fahri. 100% itu. Tidak ada yang menjadikan musuh? Bang Fahri merasa dimusuhi? Jadi seolah-olah orang itu nggak apa-apa dia bersih, nggak korupsi, tapi kalau ngeritik dia musuh. Tapi kalau orang jadi anggota DPR, diam-diam, ya kan, ngurus proyek karekinin, dia sahabat dia. Karena dia nggak ngekritik. Kan nggak boleh begitu dong. Orang yang kritik itu terima saja kritiknya, apalagi saya. Anggota DPR seperti saya dan kenapa dia harus itu spesial? digaji oleh rakyat untuk mengkritik lembaga negara. Memang kerjaannya tiap hari begitu. Sebatas mengkritik atau lebih jauh dari itu ingin melemahkan, nanti kita bahas. Nah ini lagi setelah melemahkan pariwara. lagi, ini capek dengernya. Dan, karena saya punya, Bang Fahri, saya punya list. Jangan capek dengar, karena kalau wakil rakyat hanya mau bicara tidak mau mendengarkan, itu repot. Setelah pariwara, setelah headline news saya akan undang 2 pengacara. Salah satunya adalah pengacara buron yang sudah ditangkap, Miriam Haryani. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara. Setelah headline news, jangan kemana-mana.